dekem ya, kedua tangannya dulu lebih dahulu daripada kedua kakinya, kedua lututnya. Itu terbukti ada perintah dari Rasul yang menganjurkan agar kita berbeda dengan semua jenis hewan. Kata Rasul ya, pertama kita nggak boleh menyerupai hewan dalam sholat, dalam gerakan sholat. Kita nggak boleh menyerupai hewan dalam gerakan sholat. Yang kedua, disyariatkan mendahulukan kedua lutut, mengakhirkan kedua tangannya ketika akan sujud, seperti itu. Itu adalah sifat Nabi ketika sholat, kecuali memang dia nggak bisa mendahulukan dengkulnya, tapi mendahulukan tangannya. Ada orang yang umpamanya orang yang montok gitu ya, ada orang yang montok, dia susah untuk apa, mau sujudnya, boleh mendahulukan tangan dulu. Itu di luar teks yang awal. Tetap kalau bisa dahulukan. Nah, banyak juga orang yang montok bisa mendahulukan dengkul dulu daripada tangannya. Apakah kalau mendahulukan tangan lalu mengakhirkan dengkul itu menjadikan tidak sah sholatnya? Tetap sholatnya sah. Tetapi kalau kita mengikuti hadis riwayat Wa'il bin Hujrah tadi dan banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang masalah sifat Nabi, sembahyang itu ketika akan sujud dahulukan dengkul, akhirkan tangan, seperti itu. Yang keduanya selanjutnya, an Abdullah bin Umar, katampi ti Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanyanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada li tasyahhud wa do'a yadahul yusra ala rukbatil yusra wal yumna ala yumna wa qa'ada salasan wa khamsina wa asyara bi isbi'ihi as-sababati. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk untuk melakukan tasyahud, untuk melakukan tahiyat, mau tahiyat awal, mau tahiyat akhir, beliau itu wada'a yadahul yusra ala rukbatil yusra. Beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya, wal yumna alal yumna, dan meletakkan tangan kanan di atas lutut kanannya. Wa aqada salasan wa khamsina, sambil membuat bilangan 3 dan 50. 3 dan 50 gitu. 5 gitu. Nah, ya. Dan wa asara bi isba'ihi sababati, dan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Nah, di sini kalau lihat dalam teks hadisnya seperti itu, ada lagi rawahu Muslim, ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara billati tali al-ibhama. Rasulullah mengqabat itu apa? Menggenggam semua jarinya. Lalu bagaimana? Wa asyara, mengisyaratkan billati talil ibhami, dengan jari yang bersebelahan dengan jari jempolnya. Jadi ketika kita tahiyat, lihat praktek Nabi ketika akan sujud, ketika akan tahiyat, yaitu menyimpan tangan kiri di atas lutut kiri. Dan cara menyimpannya hati-hati. Ada juga yang kalau sembahyang begini nih. Ada yang begini, itu salah. Gak boleh keras, ini namanya sembahyangnya mu'alaf. Kalau mu'alaf boleh, tapi kalau santri mah udah lama masuk Islamnya, gak boleh waktu sholat begini. Seperti ini tangannya dengan santai, jangan tegang, jangan keras. Simpan tangan kiri di atas lutut kiri, simpan tangan kanan di atas lutut kanan, dan Rasul mengisyaratkan 3 dan 5. Berarti ketika nanti asyhadu alla ilaha illallah, akhir kan jempol menahan telunjuknya, ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Tetapi dalam riwayat Muslim, Rasul menggenggamkan semua tangannya kecuali telunjuknya begini. Asyhadu alla ilaha illallah.
Bisa asyhadu alla ilaha illallah, bisa asyhadu alla ilaha illallah. Yang nggak boleh asyhadu alla ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah kalau Allah itu nggak boleh. Jadi Anda harus tahu caranya. Bisa dengan cara begini, asyhadu alla ilaha illallah, tangan jempolnya di sini menahan telunjuk. Bisa juga tidak pakai, langsung begini aja sebagaimana tadi riwayat Muslim tadi begitu. Dan itu pun harus telunjuk, yang menunjuk telunjuk, kan kata tunjuk, nggak boleh diganti oleh jari manis, jari tengah, fakir ya. Nggak boleh jari manis, nggak boleh inyir kelingking, nggak boleh. Tetap harus begini. Kalau nanti ada yang ngajakin main ulah kikianan. Tetap ini aja. Itu yang dimaksud di sini prakteknya dari sembahyangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bisa memberikan pengertian ketika kita sedang melaksanakan tahiyat itu nanti ada isyarat. Jangan dari awal udah begini. Dari awal at-tahiyatul sekian di bawah dulu. Begini dulu. Cuma nanti pas asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Enggak perlu begini. Enggak perlu. Karena nanti termasuk kepada amal qalil ya. Bergerak-gerak seperti beramal qalil. Kalau mengatakan ini isyarat bahwa Allah ada di mana-mana ya harusnya begini. Gitu. Ya. Jadi tetap harus menjaga. Karena untuk menjaga gerakan-gerakan kecil menjadi amal kasir. Kalau terus-terusan menjadi kasir. Karena gerakan yang lebih dari 3 kali termasuk amal kasir. Itu pendapat dari mazhab Imam Syafi'i. Gitu. Ada juga orang yang terus bergerak-gerak, ya udah nggak perlu jadi masalah. Yang penting dia Islam, dia juga sholat, dia punya imam mazhab. Kalau kita karena kita bermazhab dari Imam Syafi'i, ya silakan biasa saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Diam, lebih jalan. Gitu. Kalau mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, ya nggak perlu ditanya. Seteruk merunya pikiran itu. Gitu. Tidak perlu. Itu diantaranya isi dari keterangan yang ada dalam hadis dari Abdullah bin Umar. Ya. An Abdullah katampi deui ti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala parantos ngadawuh ieu Abdullah bin Mas'ud, iltafat ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di sini iltafat, Rasulullah menoleh, ngalieu, berpaling. Rasulullah menoleh ilaina kepada kami. Faqala, teras Rasulullah pun berkata, "Idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau menceritakan hadis Rasulullah menoleh kepada kami, lalu Rasul bersabda. Kata Rasul, apabila di antara Anda itu sholat, maka nanti ucapkan at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini adalah contoh dari Nabi ketika nanti dia sedang tahiyat atau tasyahud. Walaupun nanti walid Nasa'i, ini adalah hadis muttafaqun alaih, riwayat dari Imam Bukhari Muslim,
teks lafadznya dari Imam Bukhari, tetapi hampir ada kesamaan dengan Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Walinasai kunna naqulu qabla an yufrada alaina tasyahhudu. Sedangkan menurut riwayat Imam Nasa'i disebutkan bahwa kami dahulu ya, sebelum apa? Qabla an yufrada alaina tasyahhud. Sebelum dipardukan kepada kami bacaan tasawuf, ini biasa ngucapin itu katanya. Jadi apa? Teks lafadznya seperti itu sama. At-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi sama. Sebelum dipardukan sholat itu udah seperti itu cara pembacaan tahiyatnya. Wali Ahmad, dan menurut riwayat Imam Ahmad, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alamahu tasyahhuda wa amarahu an yu'allimahu nas. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud bacaan tasyahud, dan Nabi memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud untuk mengajarkan tasawuf itu kepada orang lain. Nah, berarti di sini dari 3 riwayat ini, mulai dari riwayat Abdullah bin Mas'ud, terus riwayat Imam Nasa'i, dan riwayat dari Imam Ahmad, ini semuanya ternyata kalimat tasawuf itu bermacam-macam, rupa-rupa tehiji. Jadi ulah sok nyalahkeun batur. Naun batur anu macana at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah. Ulah dinon ngaco maneh mah. Pan orang biasa naon at-tahiyatu mubarakatuh shalawat anu salamat tana dipanjangkeun. At-tahiyatu kenekeun at-tahiyat. Ulah at-tahiyatu. Dari mana memperpanjang teh? Pendekkan tena at-tahiyat, ulah at-tahiyat. Jadi artinya bacaan tasyahud itu bermacam-macam. Semuanya pun disebutkan dalam hadis, diriwayatkannya pun tentang bacaan tasyahud sampai 24 sahabat. Ada 24 sahabat meriwayatkan cara sholatnya Nabi ketika tasyahud. Jadi ayat pas nguping Nabi beren macana teh at-tahiyatul lillah wassalawatul mubarakah. Ada lagi at-tahiyatul mubarakatuh shalawatun lillah. Beda-beda. Sampai ada 24 riwayat sahabat Nabi yang menjelaskan tentang bacaan tasawuf di situ. Ada 24 sahabat. Nah, jumhur ulama di sini, jumhur ulama, mayoritas ulama-ulama memilih salah satu di antaranya, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, dengan tasyahud yang manapun itu sudah disebut baik, tidak ada yang salah. Pas maca tahiyatna macana itu mau yang apa saja, tetap yang penting ada riwayatnya. Nabi Muhammad itu sangat mementingkan tasyahud dan mengajarkan kepada para sahabatnya. Maka ketika Nabi beri contoh kepada Ibnu Mas'ud, kata Nabi, perintahkan lagi ya, ajarkan kepada yang lain di tasyahud. Karena ada yang melongo, jadi bengong ketika tahiyat rek maca naon cicing. Tadi apa? Diajarkan tentang tahiyat. Jadi at-tahiyat itu adalah jamak ya dari mufradnya tahiyat. Artinya apa? Kerajaan. At-tahiyat itu kerajaan, keabadian, kebesaran. At-tahiyatulillah. Semua keabadian, semua kebesaran, semua kerajaan itu adalah milik Allah. Bentuk jamak biasanya kan orang Arab punya kebiasaan ngucapin salam penghormatan itu dengan apa? At-tahiyat, dengan tahiyat yang khusus. Kalau orang Arab biasa begini. Nah, ini salam kebesaran. Bari berdiri kayaknya. Aya nu lewat raja anak. Orang malah langsung udah cium tangan teman. Atau dia dekati rajanya dia. Itu gaya-gaya orang Arab. Kayak orang kita mau kayak gitu anak. Biasa saja ya. Atau dengan cara penghormatan biasa. Ada yang melewat pimpinan-pimpinan biasanya seperti itu. Nah,
Itu semuanya ada di dalam hadis-hadis Nabi. Termasuk Nabi di sini mengatakan memang kita ketika sembahyang itu pasti ada apa? Sedang interaksi dengan Allah. Jadi dengan mengucapkan at-tahiyatu lillah itu Anda sedang interaksi, ngobrol dengan Allah. Makanya sholat yang ulah gancang-gancang kayak gitu. Ini adalah waktu sesi kita sedang bertemu dengan Allah. Sesi waktu kita sedang beraudiensi dengan Allah. Maka ketika sholat harus khusyuk, ketika sholat itu harus benar-benar diresapi, dimaknai, bukan hanya dengan cepat-cepat buru-buru pengen beres sholat. Padahal inti dari sholat itu adalah pertama dina waktu sembahyang duduk di antara dua sujud membaca doa apa? Rabbil fidli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Dan yang kedua, sesi yang kedua audiensi dengan Allah adalah ketika mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Maka ulah gancang-gancang sholat teh rekamana. Nah, udah Belanda masih jauh, Jepang masih jauh, udah mau alpin ngajajah orang deui. Ari ieu ganjangan sholatnya, digorek budak gaji gitu. Jadi sekali lagi Anda sembahyang itu cobalah dibiasakan kita sembahyang dengan alaikum bisakinah. Ayolah sembahyang dengan tenang. Lepaskan segala kepenatan, jauhkan pikiran duniawi. Fokuskan kita sedang beraudiensi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa cucurkan air mata, mohon maaf atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Itulah sebaik-baiknya hamba yang bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dah orang mah teu ngarti kana manana sih. Kalau Anda ngerti pada mananya indah. Orang Arab mah umur 6 tahun geus biasa hafal mananya. Orang Indonesia kan enggak hafal. Tapi jangan sampai diganti dengan bahasa Indonesia sholatnya. Takbir Allah anu agung. Allahu Akbar jadi Allah anu agung. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau wajiban dengan Allah anu mika ulas jeung mika asih. Gak boleh kata Rasul sallu kama ra'aitumuni usolli. Rasul itu kan sembahyangnya bahasa Arab, ya bahasa Arab aja. Kan katanya biar khusyuk. Ya, tapi kalau mengganti praktek seperti Nabi yang tadi dilakukan itu salah ya. Jangan, ini pernah terjadi juga ya. Kalau nggak salah kasusnya 6 tahun yang lalu ada juga seorang petinju, mantan petinju, lalu dia mengeluarkan dalil sholat itu harus pakai bahasa daerah masing-masing saja. Bukan seorang mufti, bukan seorang alim ulama, tapi dia mungkin dengan apanya, dengan logikanya agar apa, dengan itu. Tapi alhamdulillah dikasihkan diajak argumentasi, dalil, diskusi dengan MUI, dengan ormas-ormas yang lain, beliau mengakui oh iya kami salah karena Rasulullah tidak pernah mempraktekkan seperti itu. Jadi ajaklah dengan diskusi agar apa, agar bisa kembali lagi. Jadi di antara hadis-hadis yang tadi, maka hadis yang lebih cocok itu adalah ketika Nabi Muhammad mengajarkan cara tasawuf kepada Abdullah bin Mas'ud, dan Nabi memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk mengajarkan kembali kepada santri, kepada orang lain atau sahabat-sahabatnya. Itu diantaranya teks yang ada di sini. Maka fikih yang terkandung dalam hadis yang tadi pertama, ketika kita sedang mengucapkan tahiyat. Kalau lihat dalam riwayat yang panjang di sini di dalam kitab Ibanatul Ahkam, ternyata bentuk riwayatnya adalah gini. Assalamu alallahi, assalamu ala Jibril wa Mikail. Ada yang begitu? Ayat nusan anu tertahiyat itu. Assalamu alallah, assalamu ala Jibril wa Mikail. Bersolat. Kata Rasul, faqala Rasul, la taqulu hakaza. La taqulu hakaza. Jangan seperti itu dong tahiyatnya. Walakin qulu at-tahiyatu lillah. Jadi ulah assalamu, jangan pakai assalamu. Harus apa? At-tahiyat. At-tahiyatu lillah. Wassalawatu watthayyibah. Jadi ada asbabul wurud sebelum datangnya hadis tersebut. Ada seseorang yang bukan seseorang,
Ibnu Mas'ud ketika tahiyatnya assalamu lillah, assalamu ala Jibril wa Mika. Nabi la taqulu walakin qulu at-tahiyyatu lillah wassalatul mubarakah. Berarti di sini kalau sedang sholat, fikih yang terkandung adalah dilarang kita mengucapkan assalamu alallah, bukan assalamu alallah. Hari kasalamatan eta pikeun Allah, ngapain Anda mendoakan Allah biar selamat? Emang Allah butuh didoakan oleh Anda? Bukan. Tapi apa? At-tahiyyatu lillah. Kebesaran, keagungan, keabadian adalah milik Allah. Begitu. At-tahiyyatu lillah. Yang kedua, kalau melihat dari teks hadis tadi, maka di sini kita disyariatkan untuk membaca tahiyat menurut kalimah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pendapat dari Imam Hanafi dan Imam Ahmad. Cara tahiyatnya adalah membacanya at-tahiyyatu lillah, as-salatu wassalam, as-salawatu wat thayyibah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Itu pendapat dari Imam Hanafi dan Imam Ahmad. Yang kedua, yang ketiga, fikih yang terkandung dalam hadis yang ketiga ini adalah disunahkan memulai mendoakan diri dalam berdoa, lalu berdoa untuk orang banyak secara umum. Karena di situ ada menggunakan apa? Bahasa mutakalim wahdah, bukan untuk mutakalim al-wahid. Dan nanti disyariatkan juga kita membaca doa sesudah tahiyat dan sebelum salam. Mana doa yang kita kendaki? Dengan apa? Dengan doa-doa yang sudah ada dalam diri kita. Umpamanya kita berdoa itu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabil nas wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu doa-doa yang memang disyariatkan oleh Rasulullah untuk seperti itu. Nah itu, tapi doanya tidak boleh mengandung dosa. Maksudnya ngandung dosa tengah doakan kertahiyat ya Allah, orang nyeri ku si eta nyeri hate, berangkat ke masjid cengal orang dipakai, jadi orang nyeri hate dan we pengkol si eta ngadoakeun goreng ka batur dina waktu tahiyat. Maka menurut pendapat jumhur ulama, kita tidak boleh berdoa kecuali hanya dengan doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sudah dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, fikih yang terkandung dalam hadis ini adalah wajib membaca tahiyat pada tempatnya. Ulah maca tahiyat ieu mah masih kene dina waktu sujud. Bisi kapiheulaan imam urang rek maca tahiyat dina waktu sujud. Sok aya nu ngaheulaan imamnya, arek ruku heulaan manehna. Arek sujud ngaheulaan, arek naon berjamaah arek ngaheulaan imam. Dan jangan ditiru oleh kita. Dan yang terakhir, masih ada? Yang terakhir masih ada logatnya. Wali muslimin an Ibnu Abbas, diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas itu putranya Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Wafatnya dimakamkan di Taif. Nanti Anda kalau jalan-jalan ke kota Taif ada Masjid Ibnu Abbas. Besar sekali ukurannya, luasnya bisa mencapai 50.000 jamaah kalau sholat. Di situ ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah salah satu sahabat Rasul karena hidup di zaman Rasul. Dan dia ini adalah salah satu sahabat yang dikenal dengan mutarajjimul Quran, yang bisa menerjemahkan Quran dan langsung didoakan oleh Rasulullah dengan bahasa Allahumma alhimhu ilmu. Ya Allah, berikanlah ilham kepada Ibnu Abbas ilmu yang bermanfaat. Dan benar aja, walaupun dia usianya baru ketika ditinggal oleh Rasulullah meninggal itu usia sekitar 9 tahun, usia 10 tahun, pas usia 14 tahun sudah jadi ketua MUI-nya, sudah ketua majelis fatwanya. Sehingga Khalifah Umar bin Khattab kalau akan mengadakan musyawarah tentang hukum, yang paling ditanya pertama kali bagaimana hukumnya itu kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini punya majlis-majlisnya, ada majlis tafsirnya, ada majlis fikihnya. Jadi sahabat itu pada ngaji kepada Ibnu Abbas, dan itu jumlahnya bisa mencapai ratusan. Untuk majlis fikih ratusan, majlis tafsir ratusan. Hebatnya Ibnu Abbas, dan beliau membuat kitab namanya Tanwirul Mikbas ala Tafsir Ibnu Abbas.
Itulah Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas hidupnya di kota Taif sampai wafatnya di kota Taif, suatu daerah yang sangat indah sekali karena semua pepohonan tumbuh subur di sana, semua buah-buahan ada di sana. Arek putih, arek jengkol ayam, arek tempe ayam, buah-buahan enak-enak ini. Anu taya mah dirinya mah oncom, taya oncom. Jadi Ibnu Abbas di sini katanya, riwayat dari Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahhud. Terbukti bahwa dulu Rasulullah mengajarkan tasyahud kepada kami. Bagaimana teks tasyahudnya? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini yang biasa dipakai oleh kita. Kalau yang pertama tadi apa? At-tahiyyatu lillah, as-sholatu mubarakah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Nah, kalau sekarang bagaimana? At-tahiyyatul mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah. Sudah biasa yang kita ila akhiri sampai akhirnya. Artinya ada beberapa cara teks kalimat tasyahud yang beredar di 24 sahabat yang meriwayatkan tentang tasyahud, dan diantaranya riwayat dari Ibnu Abbas dimasukkan dalam kitab Bulughul Maram di sini. Ini juga adalah riwayat yang masyhur yang dipraktekkan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in sampai kepada zaman kita sekarang ini. Maka kalau sudah tahu di sini fikih yang terkandung dari dari hadis ini, berarti tetap bahwa membaca tasyahud itu disyariatkan ketika kita sholat. Dan ini dipilih oleh Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i lebih memilih cara pembacaan tahiyatnya ini. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini dipilih oleh Imam Syafi'i. Sedangkan dari mazhab Imam Hanafi dan Imam Hambali lebih memilih kepada at-tahiyyatu lillah, as-shalawatul mubarakah. Ulah yuk, mana mah bacaan anak beda nih. Enggak apa-apa, karena juga ada jalur sanadnya, ada sanad periwayatannya gitu. Dan ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Karena apa? Ada tambahan lafadznya mubarakah. Karena sigat ini sesuai dengan apa yang disebut dalam firman Allah, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Benar. Mubarakatan thayyibah. Imam Syafi'i mengambil dalilnya. Pakailah riwayat yang ini, kata Imam Syafi'i, karena ini sudah lebih bagus dan masyhur dilakukan oleh para tabi'in dan tabi'in. Apa? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Pakai apa? Memakai bahasa thayyibah. Itu pendapat menjelaskan beberapa. Bagaimana dengan Imam Baihaqi? Imam Baihaqi di sini dia merujukkan, kata Imam Baihaqi, beliau menguatkan hadis yang tadi. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul, dikuati oleh Imam Baihaqi. Beliau mengatakan bahwa Rasul itu mengajarkan cara tahiyat ini kepada Ibnu Abbas. Kalau yang awal apa? Rasul mengajarkan cara tahiyat kepada Ibnu Mas'ud. Nah, sekarang ada juga yang diriwayatkannya diajarkan kepada Ibnu Abbas seperti itu. Nah, teman-teman yang sebaya dengan Ibnu Abbas pun ikut pada waktu itu. Jadi ada apa? Ada saksi yang menguatkan bahwa cara pembacaan tahiyatnya adalah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, berarti di sini sahabat-sahabatnya pasti zamannya zaman masih muda-muda nih ya. Ibnu Abbas kan masih kecil waktu itu 10 tahun. Berarti hadis ini adalah hadis yang terakhir dalam masalah tasyahud. Lebih akhir daripada tasyahud yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud ini. Begitu. Tapi datang Imam Malik. Tadi baru Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Kata Imam Malik bagaimana? Saya lebih memilih tasyahudnya Ibnu Umar. Tasyahudnya Ibnu Umar bagaimana? At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, as-salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu utama prakteknya.
Jadi kalau nanti Anda jalan-jalannya ke daerah Syria, ke Libanon, ya ke Kuwait, jangan aneh nanti waktu tahiyatnya ada yang begitu. At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, as-salawatu thayyibatu lillah. Kalau Anda jalan-jalan ke mana? Ke Maroko, ya. Ke Maroko, ke Maghribi, ke Libya, ke Tunisia, nanti ada yang bacanya at-tahiyatu lillah, as-salawatul mubarakah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kalau Anda hidupnya di Jakarta, di Indonesia, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ngan aya santi macana at-tahiyatul, taknya dipanjangkeun eta bid'ah eta teh. Bid'ahna dolalah eta. Ya. Entong dipanjang-panjang takna. Nah itu diantaranya penjelasan yang ada dalam kitab Bulughul Maram di sini. An Fudalah bin Ubaid, masih? An Fudalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqu fi sholati wa lam yahdi wa lam yusalli 'ala nabi. Diceritakan di sini ada seseorang laki-laki sedang berdoa dalam sholatnya, tapi ketika ngedoa dia nggak muji kepada Allah dan tidak membaca salam kata Nabi. Bade langsung wae berenangnya, hayang geura beres langsung we lah ngadoana teh berenang. Dina waktu sholat kata Nabi ini salah nih. Faqala ajilah hadza ini, dia sudah tergesa-gesa ini, terburu-buru dalam doa. Makanya kalau mau berdoa biasakan baca apa dulu? Muji ke Allah. Apa bahasanya? Alhamdulillah Rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ayat di Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Itu harus ada bahasa seperti itu. Sebagai rasa sopan kita. Kita juga kalau mau pidato kan begitu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama apa? Memuji kepada Allah. Yang keduanya mengucapkan rahmat salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumada'ahu, maka dipanggil oleh Nabi, lah Anda sudah tergesa-gesa walau berdoa nih. Dia apa? Dipanggil oleh Nabi. Kata Nabi bagaimana? Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih. Apabila seseorang itu sembahyang, maka awalilah dengan apa? Awali dengan mengucapkan tahmid, memuji kepada Allah. Lalu apa lagi? Wasanai alaih, summa yusolli, terus bersalawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yad'u bima syaa, sesudah beres mengucapkan tahmid kepada Allah, membaca salawat kepada Nabi, boleh Anda berdoa masa apa yang Anda kehendaki. Artinya di sini yang namanya berdoa itu punya etika. Yang namanya meminta kepada Allah punya etika. Anda aja mau minta duit sama orang tua punya etika. Nge-WA atau pakai surat kan? Pakai nge-WA. Assalamualaikum, Bapak sehat, Mama sehat, Kakak sehat, Adik gimana sehat? Alhamdulillah kalau sehat mah. Pak, duit habis kan gitu. Dia mau langsung yuk, Pak minta duit, mau nggak sopan itu. Ya basa-basi dulu deh. Anda datang kalau Anda ada orang yang mau minta-minta bawa proposal untuk acara-acara, umpamanya acara Agustusan ke rumah-rumah ya. Datang ke rumah Pak tokoh masyarakat, Assalamualaikum Waalaikumsalam, mau langsung kan enggak biasanya. Duduk dulu. Ada apa? Nah ini rumahnya bagus ya Pak. Gitu kan. Ini catnya bagus, warnanya indah nih, menarik nih. Bapak punya anak berapa Pak? Udah beres begini Pak. Saya dari panitia perlombaan 17 Agustusan ditugaskan mau mencari dana Pak. Ya kalau sekiranya Bapak punya rezeki yang lebih, ya bolehlah ikut menyumbang untuk perlombaan. Kan gitu biasanya. Lima ayat tok. Assalamualaikum, minta duit di lomba sumbangan kan dia? Nggak ada, itu nggak sopan. Dalam berdoa itu nggak bisa seperti itu. Apalagi kita kepada Allah, maka caranya, etikanya adalah ketika kita akan berdoa kepada Allah, awali dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, kan itu memuji dulu kan? Ya Rabbana lakal hamd. Wah,
Allah yang maha benar-benar terpuji, Allah itu indah, Allah itu agung, Allah itu abadi, Allah itu besar, Allah itu kawasan. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha wa tuhiruna biha. Itu cukup sama. Baru nanti bahasa Allahumma inni as'aluka. Nah, itu minta kita kan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa amal. Nah, seperti itu. Jadi makna keseluruhannya adalah fikih hadisnya disyariatkan ketika kita akan apa? Berdoa awali baca hamdalah, memuji kepada Allah dan baca sholawat kepada Nabi. Dan doa diucapkan sesudah tahiyat dan sebelum salam itu dianjurkan menurut apa yang disebutkan. Ini diriwayatkan oleh Fudalah bin Ubaid al-Ansor al-Ausi. Nama julukannya adalah Abu Muhammad. Nama pokoknya Abu Muhammad dia. Padahal nama aslinya adalah Fudalah bin Ubaid al-Ansori. Nah, ini Fudalah bin Ubaid ini salah satu sahabat yang ikut perang Uhud dan Bai'at Ridwan. Salah satu sahabat yang ikut Bai'at Ridwan dan ikut perang Uhud. Dan beliau pun menjadi qadhi nanti di mana, di daerah Damaskus, Dimashq ya, di Suriah. Beliau meriwayatkan 50 hadis dan diantaranya Abdurrahman bin Muhajir dan Muhammad bin Ka'ab mengambil riwayat hadisnya. Dan Fudalah bin Ubaid ini wafat pada tahun 53 Hijriah. Jadi Nabi meninggal 11 Hijriah, diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Berarti ini mengalami beberapa khalifah sampai pada Khalifah Muawiyah, berarti usia 53 Hijriah waktu itu. An Abdullah bin Mas'ud wallahu a'lam bishawab wa ilallahil marji wal ma'ab. Rabbin fa'na bima lam tana Rabbi